kekompakan ini penting. Jadi ada yang mengkolek dana, ya itu tidak perlu mendiskreditkan yang lain menurut aku ya. Kekompakan itu penting dan satu-satunya di masa recovery, di masa emergensi ini yang paling bisa mengkomando ya militer, Pak. Nggak ada yang lain menurut aku. Ya kan? Karena mereka udah terbiasa. Nah, ini memang seharusnya saling bahu-membahu ya, para influencer yang mungkin bisa punya kesempatan mengkolek dana lebih cepat karena dipercaya banyak orang, banyak audiens begitu ya. Seharusnya ini karena yang tak lihat itu kok malah ini mendiskreditkan yang lain, kok kayak yang peduli hanya dia begitu ya. Ya itu. Saya baik longsor Banjarnegara, paling sering sekarang longsor lagi ya. Terus likuifaksi Palu, tsunami Aceh. Iya. Apalagi yang saya Gempa Jogja. saksikan ya. Gempa Jogja. 2006. Ya. Itu tahu nggak? Di fase rekonstruksi itu udah 2 tahun setelah kejadiannya. Orang sudah lupa. Iya. Banten sudah nggak ada. Pemerintah APBD-nya tinggal gitu. Mau ada masalah yang hampir jamak terjadi di tempat-tempat itu apa namanya? Sengketa agraria. Karena batas tanahnya pada geser, Pak. Nah, Dan banyak-banyak lah. Masalahnya nanti terlalu numpuk ini. Ini karena nyambung ke sini nih advokatnya. Pertama yang likuifaksi itu, wah berat itu. Itu garis tanahnya geser, ya kan? Batas pojok rumahnya hilang, ya kan? Lah dia kan pengen balik lagi nih. Iya, betul. Itu sengketa agraria mulai muncul. Ini tugasnya Pak Arak sama Pak Ar. Tapi saya mau Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast yang dulunya sudah pernah vakum ya. Ini kita kembali lagi membuat podcast dengan tema-tema yang menarik dan memang konsepnya agak kita ubah gitu. Nah, khusus untuk episode kali ini kita mendatangkan beberapa narasumber khususnya di tema soal kemanusiaan dan bencana di Sumatera, yaitu banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, di samping saya ini sudah hadir Pak Amin Sudarsono. Nah, beliau adalah ketua ikatan Amil Profesional ya Pak. Amil Profesional. Yang lain amatir. Yang ini profesional. yang ini terlantar di itu aja ya. Nah, di samping Pak Amin ada Pak Amir. Beliau dulunya adalah pekerja kemanusiaan internasional. Waduh. Luar biasa memang. Dan sekarang juga bisnisnya internasional ya Pak. Di samping Pak Amir ada Pak Akbar. Pak Akbar ini dulu yang pernah membuat apa istilahnya? Organisasi mahasiswa khususnya di bidang krisis center di Jogja saat gempa tahun 2006. Nah, pertanyaan pertama nih, menurut para narasumber, ini kalau kita ngomongin soal organisasi ataupun lembaga kemanusiaan, ini kan isu Sumatera ini kan viral, bahkan banyak dibicarakan oleh artis, hampir semua orang membicarakan banjir Sumatera. Kalau dari perspektif lembaga, seberapa siap sebenarnya lembaga kemanusiaan ataupun filantropi itu menghimpun dana-dana dari masyarakat kalau kasusnya viral kayak seperti sekarang ini? Menghimpun dana, ya. Seberapa siap? Seberapa siap? Kalau menghimpun dananya masih siap-siap aja. Ya, siap. Iya kan? Ya, betul. Menyalurkannya. Oh, menyalurkannya. Iya. Jadi kalau dalam kejadian bencana atau peristiwa kemanusiaan itu akan jadi sesuatu yang viral. Begitu sudah viral, itu platform penghimpunan dana itu akan cepat sekali bergulung. Lihat aja Bang Peri ya, Peri Irwandi itu dalam waktu berapa jam? 24 jam apa ya? Ya. 10 miliar Ya. kalau tidak salah saya. Dulu juga ketika sebuah masjid di Kabupaten Tolikara di saat Idul Fitri itu terbakar,
Panji Pragiwaksono 2 miliar dalam waktu kalau nggak salah 2 minggu misalnya. Dan banyak lainnya. Begitu itu menyentuh perasaan menyedihkan, kaget, itu publik Indonesia ini kelompok masyarakat paling dermawan sedunia, Pak. Ada risetnya itu. Indonesia adalah masyarakat yang paling dermawan di seluruh dunia. Iya. Walaupun tahun ini turun, Pak. Turun, kalah sama siapa, Pak? Kalah sama lupa saya, tapi turun ketiga gitu. Ketiga, enggak pertama lagi. Enggak pertama lagi. Ya. Jadi ada lembaga yang meriset tentang kedermawanan Masyarakat. penduduk di sebuah negara gitu. Jadi ya uang terkumpul itu mudah di Indonesia gitu. Sehingga peraturan tentang penghimpunan dana itu di Indonesia hari ini terus-menerus dirapikan. Di Undang-Undang Zakat itu kemudian lahir peraturan turunannya yang cukup detail ya. Di Undang-Undang Zakat sendiri kalau ada penghimpunan yang tidak sesuai peraturan juga ada ancaman pidana dan ancaman ada ancaman pidananya gitu sampai ke sana. Saking hati-hatinya proses demikian juga diundang. Jadi ada yang undang-undang zakat mengatur itu, undang-undang fakir miskin ngatur itu, undang-undang pengumpulan barang dan Uang dan barang. PBU ya, uang dan barang itu mengatur tentang itu. Jadi banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang pengumpulan dana publik. Iya. Sehingga hari ini kalau ditanya siap atau tidak lembaga kemanusiaan, saya lihat sudah banyak lembaga kuat di keuangan atau penataan keuangan sudah cukup kuat. Mereka pengelola dana publik. Pengelola dana publik. Ya, nanti Pak Amir bisa lebih detail ya tentang akuntabilitas ya, akuntabilitasnya sudah siap gitu ya, apalagi medsos sekarang udah nggak bisa dibohong lagi tuh. Ya, jadi dia bisa real time reporting, dia bisa kasih lihat gimana kondisi progres dari pembangunan atau penyaluran setiap hari itu bisa dilakukan seperti itu. Dan publik memang menuntut itu. Jadi kalau pertanyaannya siap atau tidak, siap. Saya lihat banyak yang sudah amilnya tersertifikasi, walaupun banyak juga yang belum. Lembaganya terakreditasi, ya. Kemudian penyaluran keuangannya. Nah, ini nanti pembicaraan yang berikutnya. Karena sinergi di lapangan itu terjadi tumpang tindih. Ini masalah klasik dari dulu. Walaupun sudah ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, ya. Bahkan ya itu begitu. Jadi ada 3 tahap. Begitu emergency, shock, banyak orang membutuhkan makanan, baju, ya, makanan dan baju, paling tempat berteduh dan obat-obatan. Itu fase yang paling satu, isu menyebar sangat cepat NIB. Yang kedua, publik cepat sekali merogoh kocek dan mentransfer. Lembaga-lembaga segera membuka dompet kasih, dompet sosial. Bahkan pribadi-pribadi influencer juga membuka dan siap menjadi penyalur. Ini diskursus yang lain ya nanti ya. Karena kalau pribadi itu kan diskusinya masih panjang lagi. Tapi kalau lembaga kan audit dan sebagainya sudah bisa. Fase emergency. Kemudian yang kedua itu ada fase recovery. Kemudian fase rehabilitasi. Yang terakhir fase rekonstruksi. Nah, tiap fase ini biasanya pahlawannya makin sedikit. Maka yang dibutuhkan itu pahlawan yang bergerak di ruang sepi, yaitu pahlawan yang direhab, rekon di belakang 2 tahap ini. Ini rehab rekon ini orang udah nggak ngomongin bencananya, subjek bencananya sudah tergantikan oleh isu yang lain. Tapi masyarakatnya belum selesai. Tempat berteduhnya belum ada, permasalahan mereka. Pasarnya belum terbentuk lagi, sekolahnya masih rusak gitu. Kalau suplai pangan mungkin karena itu masuk tahap emergensi, mungkin sudah segera jalur logistik selesai.
Tapi biasanya di rehabilitasi rekonstruksi ini fase yang sepi dari berita dan sorotan media. Gitu Pak, itu kira-kira mungkin Pak Amir lebih dalam nanti. Gimana silakan. Saya ke ini dulu Pak Akbar. Tadi kan menyambung soal viralitas isu kebencanaan itu kan kalau kita perhatikan tren sekarang kan memang salah satunya disumbang oleh para influencer. Nah, menurut dari Pak Akbar yang dulu mungkin pernah terlibat di gempa Jogja 2006, bagaimana tren influencer ini positif nggak untuk dunia dunia donasi ini positif nggak? Atau justru nanti mudaratnya lebih banyak gitu? Positif buat influencernya kan pertama. Ya. Jadi mengkolek dana masyarakat itu kan memang setiap generasi, setiap zaman punya polanya masing-masing ya. Tidak diragukan orang Indonesia gampang nyumbang. Dulunya mungkin lewat masjid, orang yang dipercaya itu kan dulu ulama begitu kan ya. Kemudian ada lembaga amil zakat, lembaga filantropi, dan ketika ada tren digital kan platform Kita Bisa itu kan Pak Amin ini juga punya zakatin gitu ya, mungkin tapi kalah populer sama Kita Bisa. Dompet Duafa, Pak Amir juga dulu mungkin nggak tahu ada platform digital yang sedang diiniin gitu ya. Tapi sekarang adanya kayak influencer seperti Ferry ataupun Ustadz Salim Afila begitu ya, yang mengkolek mungkin dana secara karena ketenaran beliau gitu ya, yaitu is oke saja begitu ya. Tapi persoalan yang tadi disampaikan oleh Mas Amin itu 4 tahapan tadi itu. Nah, tahap 3 bulan emergensi ini memang sorotannya banyak, ya kan ya. Jadi banyak orang yang FOMO yang untuk menyumbang begitu ya. Padahal penyalurannya nggak tahu itu susah apa enggak masuk ke sana itu. Nah, yang saya jadi mengkonsolidasi itu oke-oke saja, tapi tak perlu mendiskreditkan yang lain menurut saya. Apalagi mendiskreditkan pemerintah. Fase apa istilahnya itu? Yang awalnya emergensi. Fase emergensi ini butuh satu komando. Ya kan, saya pernah dulu di Jogja itu ya, hari pertama gempa itu jam 6 pagi. Waktu itu saya jam 9 itu sudah bawa mobil ya, menyelamatkan orang-orang, bukan menyelamatkan, mencari mayat-mayat yang meninggal ya di sepanjang jalan Bantul begitu. Di ujung maghrib itu saya didatengin sama TNI begitu ya, dan itu membuka pikiran saya. Di masa emergensi yang penting adalah menyelamatkan yang hidup biar tidak mati, ya kan? Yang mati biar urusan TNI kira-kira begitu. Nah ini kira-kira sama lah. Mungkin lebih parah Jogja kali ya, tapi Jogja karena lebih mudah karena terkonsentrasi satu tempat ya. Kan 6.000 tuh yang meninggal kalau Jogja itu ya. Kalau ini kan baru 1.000. Ya, tapi kan yang hilang juga mungkin banyak ya. Ya, kekompakan ini penting. Jadi ada yang mengkolek dana, ya itu tidak perlu mendiskreditkan yang lain menurut aku ya. Kekompakan itu penting, dan satu-satunya di masa recovery, di masa emergensi ini yang paling bisa mengkomando ya militer, Pak. Nggak ada yang lain menurut aku. Ya kan, karena mereka udah terbiasa. Nah, ini memang seharusnya saling bahu-membahu ya, para influencer yang mungkin bisa punya kesempatan mengkolek dana lebih cepat karena dipercaya banyak orang, banyak audien begitu ya. Seharusnya ini, karena yang tak lihat itu kok malah ini mendiskreditkan yang lain, kok kayak yang peduli hanya dia begitu ya. Ya itu oke-oke aja sih sebenarnya, tapi nggak usah mendiskreditkannya, karena ini masa emergensi ini butuh tadi menyelamatkan yang hidup biar nggak mati, penyintas itu kan. Nah setelah ini masanya nggak ada pahlawannya ini, 2 ini, apalagi nanti kayak Palu ya dulu ya, Palu gempa terus disusul gempa yang lain, disusul bencana di tempat lain itu. Masa rehabilitasi sama rekonstruksi itu nggak ada, yang sepi sudah gitu kan ya. Ini adalah ujian buat negara, buat masyarakat Indonesia juga ini. Ya nanti ada susulan misalkan Semeru kayak gitu ya, nggak ngajab ya, tapi gunung berapi di Jogja dan sebagainya begitu, lupa begitu, begitu. Nah ini ya kita harus membawa, apalagi bencana ini kan bencana yang baru ya, siklon itu kan tidak pernah ada di Indonesia sepertinya begitu. Nah,
Jadi kurangi dulu menyalahkan ABC begitu kan ya, karena ini butuh gimana caranya yang hidup tetap hidup, yang kurang makan ya dikasih makan begitu kan ya, distribusinya harus clear dari para orang yang mengkolek dana itu. Dan ada beberapa hal yang sering terlupakan dulu saya Mas Amin, ini soal korban itu ya, mengkategorisasi korban ini kan rata-rata kan mungkin yang bantuan itu kan pasti bentuknya karbo nih. Yang karbo. Ada penyintas yang luput biasanya dalam penanggulangan di emergensi itu, yaitu ibu menyusui, ibu hamil sama anak-anak. Nah, ini biasanya mereka nggak punya suplai makanan nih, karena istilahnya Indomie, nasi itu kan untuk kita nih orang-orang dewasa gitu. Kelompok rentan yang kayak gini nih yang nggak dapat nih biasanya. Nah ini juga perlu dipikirkan ini. Nggak mungkin influencer itu memikirkan ini. Ini saya yakin itu. Karena ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang berpengalaman ini. Militer berpengalaman. Mungkin lembaga-lembaga amil filantropi itu berpengalaman. Dulu kita bikin apa itu namanya kan? Nutrition in Emergency. Nah, itu bikin panduannya gitu kan. Bubur itu kayak MBG nih. Ya, dapur khusus untuk ibu menyusui, ibu hamil sama anak-anak dibikin. Nah, itu. Pasti kan ada penyintas yang kayak begitu. Nah, hal seperti ini harus terkoordinasi dengan baik gitu ya, nggak bisa dengan saling menyalahkan menurut aku. Mungkin Pak Amir punya dengan seolah mendowngrade peran dari pemerintah katakanlah, itu kan akhirnya masyarakat tuh justru kayak saling kuat gitu Pak Amir untuk donasi. Jadi gini, ada tesis yang menarik yang disampaikan Prof. Amelia Fauzia itu dalam bukunya Faith and State yang sejarah filantropi di Indonesia. Kalau negara kuat, ya, itu civil society itu akan cenderung melemah, meskipun dia tetap akan menemukan jalannya untuk bisa melakukan aktivitas filantropi. Sebaliknya, kalau negaranya itu lemah, maka peran civil society itu akan semakin kuat. Kita melihat kalau dalam kasus yang Sumatera ini ya, sebenarnya kan yang dilihat tuh adalah bukan saling menyalahkan ya, atau saling menegasikan peran antara satu sama lainnya, tapi tadi mungkin tidak ada yang mampu menjadi dirijen yang baik ya, yang mengorkestrasi peran masing-masing pihak ini. Ya, sebenarnya kan dalam kondisi seperti ini tuh perannya bukan lagi substitusi, bukan saling menggantikan peran yang satu dengan yang lainnya, tapi saling melengkapi. Ya, kalau kita lihat misalnya resources negara itu kan yang paling besar, ya kan, kayak kasusnya siapa influencer tadi, Ferry Irwandi, dia mengumpulkan 10M dalam waktu 24 jam misalnya. Kemudian dia bisa membeli, let's say dia bisa membeli makanan dan sebagainya, tapi bagaimana cara mengantarkannya ke sana? Pakai TNI kan pakai TNI juga kan. Itu yang kemudian tadi makanya butuh sebenarnya sinergi. Nah, dalam fase-fase seperti ini kan yang dibutuhkan sebenarnya leadership tadi. Bagaimana pemerintah itu bisa mengorkestrasi dari setiap yang memiliki resources itu. Ya, civil society main di peran yang mana, TNI itu bisa ambil bagian yang mana gitu kan. BNPB dan perangkat-perangkatnya itu mengambil yang mana, Pemda itu punya peran yang mana. Itu yang saat ini mungkin agak tidak terlihat ya. Sehingga kemudian seolah-olah tadi kata Pak Amin, semua ini menjadi pahlawan. Ya, influencer ngumpulin uang, seolah-olah makanya kemudian ada sinyalemen, ada statement sok yang paling-paling gitu. Si paling. Ini bukan kita ngomong ada sinergi itu bukan membela pemerintah ya. Pemerintah juga ada kelirunya nih, ada beberapa nih soal ketika di kolek dana gitu kan. Ini kan kita di Tangerang Selatan ya. Kemarin itu saya dapat edaran dari Kelurahan Pondok Benda, itu kopnya negara kan berarti kan ya. Masa menggalang dana dari masyarakat. Nah, ini yang kayak begini nih. Kok kayaknya trennya lagi galang dana negara loh. Negara itu punya APBN loh. Ya kan ya. Negara itu pakai APBN ini malah ngolek dana. Kopnya ini Kelurahan Pondok Benda ya. Ini Pak Wali Kota Tangsel mendingan enggak usah ngolek dana untuk bencana Sumatera. Ini isu baru sih. Ya, Wali Kota Tangsel ini negara ngolek dana. Ini ada nih kan ya. Enggak usah ngolek dana untuk Sumatera, itu ada APBN-nya. Mendingan ngolek dana buat
sampah tangsel itu, sampah tangsel itu. Nah ini, jadi perannya nggak ada sehingga lagi viral oleh dana. Nah, ini negara yo keliru juga begitu lah. Monggo Pak Amir. Makanya tadi lanjutin. betul, makanya yang kita butuhkan sekarang adalah dirijennya itu yang bisa mampu mengorkestrasi semua potensi dan kekuatan masing-masing gitu kan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya nggak saling rebutan panggung gitu. Iya. Nah ini yang kita lihat agak dalam kasus bencana sekarang ini agak kurang ya, beda dengan dulu gitu kan. Ya kedua mungkin ya karena faktor media sosial juga kan, media sosial kan semua siapa yang bisa menguasai dia yang akan tampil yang paling atas gitu. Nah jadi itu sih sebenarnya yang menurut saya mungkin urgent untuk dilakukan saat ini ya. Jadi mengorkestrasi ya, siapalah, mungkin pemerintah kan punya perangkat, entah itu BNPB, entah itu siapa yang bisa melit semua potensi-potensi yang ada ini untuk mengatasi fase emergensi ini, fase tanggap darurat ini gitu. Jadi jangan sampai nanti kesannya ya masing-masing cari panggung gitu sih Bang Ali. Jadi kalau yang sinergi kemudian ada yang mengorkestrasi, ya ini yang mengorkestrasi juga harus punya brief yang clear ya, jelas ya. Tapi juga butuh dari ini kan sekarang para influencer ya, civil society kan influencer, lembaga filantropi itu juga egonya juga diturunkan harusnya ya. Harus mau dikoordinir begitu loh. Bahwa ada kurang-kurangnya namanya manusia ya, pasti kan ada selek-seleknya, rencana dan sebagainya. Tapi itu berkoordinasi satu tim itu jauh lebih baik ya. Dulu ini Mas Amin ini bantu Rohingya ke mana itu, Cox's Bazar ya di Bangladesh itu kan ya. Ya kita juga manut sama yang di sana begitu loh, pemerintahnya di sana begitu, entah juga luar society-nya di sana di Bangladesh itu gitu loh. Kita pun sebenarnya kalau mengeksplorasi pikiran kita nggak ideal juga begitu, tapi ya nggak bisa begitu, egonya harus diturunkan. Jadi teman-teman diajak rapat BNPB ya, BNPB kan bisa aja ngajak Ferry, ngajak Pak Salim Fafila atau influencer lembaga nirlaba, tapi ya harus bener-bener jadi satu ini. Sebenarnya gitu ya, kalau di kebijakan. medan bencana itu ada forumnya, ya ada forumnya yang dikelola oleh pemerintah. Cuman ada. Setiap lembaga-lembaga yang turun di tempat itu, ya itu akan biasanya entah itu dikelola oleh Pemda, ya kalau skalanya masih kecil, atau tadi ada badan khusus BNPB misalnya kalau skalanya lebih besar, itu ada forumnya, ya yang mengundang masing-masing lembaga itu ada LO-nya. Ya saya dulu pernah jadi LO dari lembaga yang ini, ketika ini misalnya pertemuan apa yang dilakukan oleh lembaga X di sini, apa yang dilakukan oleh lembaga Z, sehingga kemudian nanti tidak tumpang tindih. Ya, nah yang sekarang kan, problem kedua adalah sebenarnya di komunikasi yang saat ini ya, ini masalah klasik nih, komunikasi lagi-lagi disalahkan. Kan komunikasi terkait dengan tadi sebenarnya orkestrasi tadi. Komunikasi bencana kita saat ini lemah. Kita mungkin dulu ya, kita kangen dengan Pak siapa namanya, Sutopo gitu ya. Oh iya, ya kan? Ada Pak Sutopo, terus kasus Covid dulu ada Pak siapa? Yang meninggal itu kan. Ya, kalau gunung meletus dulu ada Mbah siapa namanya jenengnya? Ya yang Suran Mbah Suratno atau siapa gitu ya. Ya intinya ada kaki. spokesperson dari pemerintah itu yang bisa kemudian menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana ini bisa ditangani dan sebagainya, sehingga kemudian muncul kepercayaan di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu kemudian tidak sia-sia, misalnya sumbangan setiap rupiah yang dia salurkan melalui lembaga-lembaga ini, itu akan berdampak terhadap penyintas yang ada di tempat bencana. Sekarang ini kan enggak, gitu kan? Sendiri-sendiri gitu ya. Masing-masing. Ya pertama karena tadi ketiadaan tadi ya, mungkin sosok yang bisa kemudian menyampaikan pesan kepada publik. Yang kedua ya tadi karena riuhnya media sosial sih ya, sehingga kemudian semua masing-masing ingin mengambil tempat di ruang publik ini gitu. Kalau kita bicara urgensi soal wadah yang disediakan oleh entah itu Pemda, itu apa Pak Amin? Maksudnya pas bencana. Iya, di lokasi bencana. Kenapa? Ya kan orang mungkin berpikir, gua bisa nih sendiri ngasih bantuan, gua tahu di mana, gua tahu pasokan gua berapa gitu. Nah, urgensinya kira-kira apa untuk adanya forum atau apalah itu yang di bencana itu? Forum itu kan ada di daerah lokasi itu dibentuk.
sudah dibentuk. Tujuannya satu, pemetaan. Yang sering terjadi itu misalnya nih ya, reporter TV A datang ke titik sei gantung atau apalah misalnya ya, atau jembatan apa itu yang viral ya. Maka TV B, TV C, reporter A dan seterusnya itu memberitakan spot itu saja. Sehingga yang ditolong biasanya hanya penduduk sekitar jembatan itu. Lah yang di balik bukit, yang di dalam hutan, karena tidak ada spot itu masuk frame di TV atau diberitakan oleh ya karena nggak ada gambar, nggak ada movie, jadi nggak viral dia, gitu. Dia hanya berhenti di selembar kertas data statistik kebencanaan. Nah, pentingnya untuk koordinasi itu agar beras yang datang nggak numpuk di sekitar jembatan itu. Nanti kalau numpuk situ semua, jalur distribusi truk tumpuk, busuk dia. Baju layak pakai, sebetulnya yang butuh itu banyak. Tapi karena yang diketahui orang itu satu titik Aceh Tamiang depan spot center, misal contoh nih, ya udah numpuk di situ tuh. Bantuan. Kan semua orang itu ingin bergerak cepat. Antara tergesa-gesa dan menyegerakan, tindakannya itu sama. Tapi kebanyakan orang terburu-buru. Demikian juga pekerja kemanusiaan di lapangan. Cowopet truk sampai oke di sini. Ini oke, oh turun, jerep. Ternyata ada 10 truk melakukan yang sama, tumpuk di situ. Lah yang membawa ke balik bukit siapa? Yang sampai ke sana siapa? Nah, maka peta awal lokasi itu dibeber bareng itu, makanya pertemuan harus setiap malam. Ya kebetulan dulu Mas Akbar ke Bangladesh hampir sebulan dulu, plus pelesirnya ya. Pesirnya, iya kan. Tiap pagi berangkat ke Jamtoli. Itu titik hotspotnya namanya Jamtoli. Ada 1 juta manusia di sebuah bukit di Jamtoli, Ukia, Balu, Ukia ya. Ukia pasar ya. Oh iya, itu nama daerahnya kan? Itu orang Bangla. Setiap pagi kita berangkat, setiap malam sebelum jam 5 kita pulang. Karena kalau lewat jam 5 seluruh foreigner harus clear. Kalau enggak kita bisa kena. Nggak boleh ada orang asing. Nggak boleh ada orang asing. Kita orang asing di sana. Kita orang asing. Kulitnya sama ya. Kulitnya sama. Saya tahu. Itu pengalaman kita penyaluran bantuan di sana. Iya, kita harus ikut koordinasi. Kalau yang kaitannya sama pengungsi dengan UNHCR, kaitannya sama IOM itu apa? Ya migration kan? Kalau yang kaitannya sama beras kita World Program WFP, World Food Program PBB UN. Jadi ruang-ruang koordinasi tiap klaster, karena itu bencana internasional, bencana kemanusiaan ya. Karena kan terjadi bencananya di Myanmar, lalu mendorong eksodus 1 juta manusia ke Bangladesh, menyeberangi sungai namanya Naf, sungai Naf itu. Sungainya nggak panjang, nggak lebar, panjang tapi nggak lebar. Tapi itu adalah sungai yang penuh darah. Itu cerita bencana kemanusiaan. Mas Akbar kesana, saya Mas Bukit itu bareng penyaluran. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, pentingnya apa? Penting. 1, pemetaan. 2, pemerataan, ya kan? Pemerataan. Itu 2 kata kuncinya itu aja sih. Pemetaan dan pemerataan. Biar enggak tumpang tindih, biar yang tidak terekspos juga mendapatkan. Itu kalau dari sisi emergensi ya. Tapi kan gini Pak, misalnya katakanlah sudut pandang influencer, mereka kan menghimpun dana dengan cepat. Terus pasti mereka merasa, wah ini dana ini harus segera disalurkan. Sementara kalau kita misalnya, saya nggak tahu ya, apakah misalnya pemerintah itu punya semacam website yang bisa memetakan titik-titik bencana itu terjadi. Katakanlah misalnya Aceh, Sumatera, Sumbar, langsung cepat gitu, real time bencana itu, dan itu bisa diakses oleh
influencer itu, katakanlah misalnya begitu. Ya idealnya begitu. Untuk apa kok influencer ngakses itu dulu. Ya nggak hanya influencer kok, masyarakat Indonesia. Jadi kan virusnya influencer Dia pakai influencer soalnya. Katakanlah saya influencer yang mau belanja konten ya Mas ya. menghimpun dana. Nah, Saya itu ada misalnya benernya real juga. time. Iya. Oh ternyata di titik A bantuannya udah ada segini. Nah itu kan harusnya Ya real idealnya time. begitu, Iya. idealnya begitu. Idealnya. Iya. Ya. Tapi di masa ini loh, di masa emergensi kayak gini nih yang gagal menurut aku dari pemerintah itu lebih pada mengorkestrasi tim-tim ini gitu loh. Kan ada juga orang yang misalkan di sini nih ya kan ya mungkin nggak punya duit untuk nyumbang tapi pingin tenaganya. Ya dulu di Jogja itu kan ada kayak relawan dari luar gitu ya. Kalau saya dulu menggilir per 2 minggu tak ganti gitu. Banyak orang yang pingin bantu gitu ya. Nah ini kan pemerintah bisa seharusnya nih yang untuk apalagi masa-masa apa ini namanya nih emergensi ya. Itu kan butuh fisik Pak, nggak butuh otak ini. Ini butuh fisik aja nih. Bersih-bersih, mungkin ngangkatin puing-puing kan begitu tuh. Nah itu kalau butuh orang kan tinggal diorkestrasi aja mungkin. Betul. Bawa ke sana pakai pesawat Hercules kayak atau apa begitu. Kan mungkin akan meringankan, mengurangi beban lah setidaknya, mengurangi bebannya TNI atau aparat keamanan di sana begitu. Nah, ini yang menurut aku gagal dari Pak Presiden itu mengorkestrasi. Wah, ini nggak sampai Presiden gagal ya. Saya udah mencoba menahan untuk tidak sampai pada diksi pemerintah gagal loh tadi. Ya ini ya perlu diperbaiki ya kan. Maaf ya netizen. Nah, gitu loh. Dan biar Gerindra juga paham juga. Sebut merek ya. Loh kan ini pemerintahnya kan pemerintahan yang dipimpin oleh militer. Seharusnya hal yang sepele ini bisa lah. Expect-nya begitu. Saya tidak akan menyebut mereka gagal ya. Sampai hari ini gagal, kalau besok di orkestrasi berarti berhasil. Itu aja. Ya waktu Aceh itu kan pelajaran yang sangat berharga sebenarnya ya. Aceh, Waktu tsunami. tsunami Aceh yang itu H+1 loh orang tahu. Dan itu kan sebenarnya ya tadi militer bisa memainkan perannya cukup efektif ya, dan bahu-membahu dengan civil society. Sehingga kemudian masing-masing itu ya mungkin dulu juga belum media sosial belum ini ya. Kaono Pak belum. Ya, belum ada ya. Jadi Kaono. keriuhannya tidak seini sekarang. Tapi setidaknya kita bisa melihat kan dari media massa saat itu, TV, koran dan sebagainya, bagaimana proses tanggap darurat itu bisa dikelola dengan baik sebenarnya. Karena banyak hal-hal yang di masa tanggap darurat pun banyak hal-hal yang tadi luput sebenarnya. Tadi yang Pak Abbas tadi sampaikan, ada kelompok rentan tadi dalam hal makanan saja ya. Yeah. Itu misalnya tadi makan itu kebanyakan ya suplainya yang tadi kebanyakan karbo gitu kan. Sehingga makan anak-anak, kemudian ibu hamil, ibu menyusui itu tidak anak-anak yang terperhatikan. usianya 6 bulan dia coba. Ya. Kan? Susah juga itu dapat. Belum lagi yang lainnya ya. Mas tadi misalnya mohon maaf untuk perempuan yang datang bulan. Ya, betul. itu nggak ada yang perhatikan sama ini. Ada nggak yang nyumbang, mohon maaf, apa namanya, nggak sebut merek ya, pembalut. Ya, Iya. itu berapa yang bisa ini? Itu kan tidak terpikirkan. Orang mikirnya yang besar-besarnya aja gitu kan. Padahal itu juga dibutuhkan oleh penyintas di sana gitu. Kemudian yang lainnya lagi tadi kebutuhan wanita. Kemudian juga misalnya nanti kalau sudah di fase belum recovery sebenarnya, yang masih di tempat pengungsian dan sebagainya, kebutuhan seksual suami istri dan sebagainya Bilik kan juga asmara. besar. Selama ini nggak ada. Itu Yang kita obrolin kemarin. Dan aku punya pengalaman tuh dulu ya. Jadi para penyintas tuh di RW mana di Bantul gitu kan ya. Ini itu. soal bilik asmara ini. Ya, Pak, jadi Pak, ke kamera dong. Pagi-pagi begitu ya. Itu pada ngumpul bilang begini. Sebenarnya ada gempa ini malah kok yang biasanya tidak makan roti, yang tidak biasa minum susu gitu, bahkan ada kurma, waktu itu saya nyobain kurma juga ya, macam-macam begitu. Jadi soal makan itu nggak ada masalah, yang kurang cuma satu. iya. Gini itu menunjukkan bahwa ada banyak aspek yang harus kita lihat gitu ya, melihat proses kejadian bencana ini nggak bisa sudut pandangnya hanya satu, misalnya hanya fokus di penghimpunan dana saja gitu kan, kemudian lupa bagaimana cara menyalurkannya, kemudian sibuk bagaimana evakuasi dan sebagainya, lupa dengan kebutuhan-kebutuhan tadi yang penyintas itu. Artinya
makanya pekerjaan ini nggak ringan gitu kan. Kemudian saling semuanya berebutan seolah-olah ketika sudah mengumpulkan dana sekian M itu sudah hebat. Berhasil. Itu bagus, Iya. itu bagus. Tapi tadi makanya kemudian butuh orang yang bisa atau entitas yang bisa mengelola ini menjadi sebuah orkestrasi yang baik gitu. Sehingga kemudian pemenuhan terhadap kebutuhan penyintas itu bisa dipenuhi dengan baik. Banyak anak-anak kecil yang sudah lama nggak sekolah, ini udah Iya. berapa minggu nih kan nggak sekolah. Mereka Ya. stres juga lama-lama di situ kan. Iya, betul. Harus ada yang mendampingi Healing, psikososialnya, healingnya, trauma healing Trauma dan healing. sebagainya. Itu kan butuh relawan kalau itu Itu sudah. betul relawan. Nah, ini sekarang ini kan apa namanya? Ya memang fasenya masih tanggap darurat ya, tapi semestinya ada yang mulai memikirkan itu juga gitu. Nanti biar Mas Amin tuh yang mikirin. Kan banyak lembaganya ya kan ya. Karena kan tadi Pilih asmara. Kan ada yang healing. Semuanya. Kok Banyak. bagi sama kita. Kalau Pak Amin punya pengalaman nggak Pak di Apa yang lokasi? oh, Maksudnya pengalaman unik, entah itu cerita gitu dari korban-korban, ya mungkin bisa soal tadi kayak bilang Pak Akbar tadi kan ternyata kebutuhannya di luar ekspektasi gitu. Ternyata bilik asmara butuhnya. Ada nggak misalnya cerita-cerita? Boleh itu banyak. Tolong dibuka di sini Pak. Terjadi biar kita clipper gitu. Wah, ini. Menarik apa ya? Atau yang teringat sampai sekarang lah, yang mungkin ini kok orang ngenes banget gitu soal apa pas di bencana. Oh, ya. Boleh diketik di Google ya nanti. Ada ya terekam Oh iya, saya menulis tentang namanya Sabikun Nahar. Sabikun Nahar. Iya. Itu nama orang. Nama orang. Oh iya. Namanya Sabikun Nahar. Umurnya sekitar 30-an kurang sih. Anaknya 2 kembar, kecil, kurus kering gitu. Kalau tidak salah ingat saya ya. Dia bawa ke pos kesehatan Indonesia di Jamtoli. Oh, Cox udah. Bazar. Oh di Bangladesh. Bangladesh. Iya, Oh, saya iya. tanya kemana suamimu? Suami saya masih di sana, Di sana masih di itu- seberang. Masih di Myanmar. Di maksudnya. Myanmar. Oh. Kan ini Di di sana. seberang Sungai Naf Iya. tadi kan. Oh gitu. Iya, nah, kakeknya juga sama gitu. Padahal mereka dulu punya tanah sawah yang cukup luas, mereka punya hewan gembalaan gitu Di Myanmar ini ya. di Myanmar. Myanmar. Kemudian menyeberang dan dia tinggal di sebuah bedeng yang berdinding plastik kresek raksasa, beratapkan plastik kresek raksasa dan beralasan plastik kresek raksasa warna hitam di tengah hutan yang dibabat. Panasnya kayak apa itu? Namanya Sabikun Nahar. Ini apa sosok yang sempat saya tangkap, potret langsung ketemu gitu Mas. Ada juga seorang pemuda yang dia datang agak pincang, ketika dia buka kaos dindingnya berlubang. Di Iya, belakangnya. lubang ya, peluru. Peluru. Iya, tembus langsung. Nggak tembus ke anunya, tapi lubangnya itu nggak bisa ditutup. Iya. Ini contoh aja ya, maksudnya kalau hal-hal yang menyedihkan ya, ada yang karena bencana. Kalau yang saya cerita tadi itu kan bencana kemanusiaan. Karena kalau bencana alam, ya TV itu menceritakan udah cukup banyak kan. Ya, itu Cukup banyak dan cukup lebay. cukup lupa. Itu apa ya kok memotret penanganan bencana itu luar biasa, banyak angle sebetulnya. Ya. Penyalurannya udah tadi kan, pengumpulannya udah, sinergi sudah. Yang penting itu Apa? orang di fase emergensi kalau bisa hukumnya seperti haji. Apa itu? Maksudnya? Jangan banyak mencela, Ya. jangan banyak menghujat, Betul. tahan diri, ya kan? Selalu berbaik sangka. Luar biasa. Luar biasa itu tuh. Dan itu harus ada di jiwa relawan harusnya Pak ya. Ketika fase Maksudnya, emergensi, iya sih. Saling bahu membahu pokoknya. orang haji sama kan? Dia kan awal sebelum selesai anu itu kan ya, kan kita nggak, Iya. Kita Terutama sama nih, haji. nah, kita menahan Pak. Terutama haji Jero ya. Wah ini saya
tit ya. Tantangan apapun, gempuran apapun, kita tidak mengadili siapapun. Kita tidak bertanya terlalu banyak. Iya. Kita bertindak sesuai apa yang diturunkan. Nah, gitu. Jadi ini kiasnya itu kira-kira hampir sama. Relawan, pelaku dan pekerja kemanusiaan di fase emergensi kalau bisa menghukumi diri seperti di masa awal haji. Gitu, menuju ke apa namanya? Karena ada hukum-hukumnya. Jadi kalau belum pernah melakukan haji nggak bisa Oh, juga. Jadi kalau belum jadi relawan gimana tuh Pak? Tiba-tiba datang gitu kan. Itu gimana itu? Tolong dijawab. Belum tadi kan belum haji. Ya. Sehingga tidak ada pengalaman. Oke. Nah, ini belum jadi relawan. Makanya nonton podcast Tiba-tiba ini. bawa Makanya nonton podcast ini. Iya, gitu. Sekolah relawan ada. Wah. Nah, itu ini masuk nih sekolah relawan Bang nih. Bayu Gautama ya, Bang, nanti kalau ada nonton ya. Tokoh itu termasuk. Beberapa lembaga kemanusiaan juga udah bikin Punya simpul-simpul pusdiklatnya itu udah ada. Nah, ini nih Mas Amin, apa namanya? Pernah kan kita dilibatin sama Pak Amir dulu waktu proyek-proyek kemanusiaan waktu kita masih di media ya, gitu kan. Obrolan soal kurikulum kebencanaan. Kita itu udah nggak usah berdebat lah, Indonesia itu rawan bencana alam. Iya, betul. Seharusnya itu ada kurikulum yang masuk ke sekolahan, ya kan, soal kayak gini mitigasi basic begitu loh, ya kan, terus jadi relawan bagaimana. Nah ini kan ya lagi-lagi orkestrasi ini kan negara yang bisa begini ya. Ya kalau negaranya itu governmentnya tahu ya potensi civil society, sebenarnya kan tidak akan ada bupati yang nyerah begitu ya. Nyerah tiba-tiba nyerah begitu kan. umroh gitu. Begitu. Jadi bupati ini nyerah itu Iya. tidak akan ketemu kalau dia paham potensi dari civil society. Yang kedua, influencernya juga kalau paham soal kebencanaan ini tahap-tahap aja begitu kan ya dia tidak akan melakukan agitasi politik ya dalam apa namanya membantu begitu ya. Banyak juga influencer yang tidak banyak omong juga banyak langsung bantu dan sebagainya begitu. Tapi soal pendistribusian bantuan itu ya kalau tidak dikoordinir ya itu akan numpuk tadi. Nah, hal-hal seperti itu kan akan bisa dihindari kalau ada sekolah kerelawanan, mitigasi kurikulum tentang kebencanaan begitu. Kan tidak ada tuh SD, SMP, SMA orang-orang atau nggak ada kan? Nggak ada. Kurikulum padahal kita apa bencana alam wah Kayak anak-anak di Jepang itu mungkin yang diajarin. nah waktu itu ini Pak Amir juga pernah ngajarin itu kalau ada gempa orang bisa ngambil makanan di Indomaret, setruknya dikumpulkan diklaimkan ke negara kayak gitu-gitu tuh. Ini kan omong sana sini tidak pernah dieksekusi di Indonesia nih. Udah tahu neng ora dieksekusi itu aja. Wajah itu sudah ada banyak contohnya sebenarnya. Ini Pak Amir masih banyak konsepnya itu. Saya memanggil relawan nafas panjang yang mau berkoar di fase rehab rekon. Nah ini Dengan takutnya. Kenapa saya tadi bertanya apa pentingnya influencer untuk mengakses? Yaitu influencer nafas panjang. Jadi FOMO-nya itu ya fasenya sampai rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini kan hari ini semua memikirkan, bukan semua sih. Satu ya, yang penting huntara. Hunian sementara. Ya, betul. Huntara itu ada yang sifatnya bedeng, ada yang sifatnya semi permanen, ada yang sifatnya permanen. 3. Itu kan udah rekonstruksi itu. Ya kan, konstruksi maksudnya. Sekarang mungkin semuanya yang penting kotak-kotak pakai GRC, triplek, GRC, asbes nggak boleh. Sekarang pakai apa ya? Asbes nggak boleh Bang. Ya sebetulnya harusnya enggak sih. Maksudnya memang itu boleh. Itu disulain kesehatan. Kan bisa pakai kayu. Oh ya, kayu. Kayunya kan banyak Banyak. kandungan. Ya. Jadi begini, Pak. Maaf Pak Mualim. Mualim. Ya kan memang ada fatwa. Enggak boleh sekalipun menggunakan kayu yang tergambar itu. Pak Mualim. Bukannya sekarang tuh pada diambilin sama Enggak itu warga. fatwa. Kalau itu berarti yang bagian Sumatera bukan bagian Aceh. Soalnya Bobby Lester kayaknya ada fatwa itu sih. Tidak ada. Kalau Mualim ada. Saya lanjutkan, cuman saya takut tadi. Iya. Apa tadi huntara. Yang kedua itu tadi aktivitas pendidikan.
Maka sekolah alam darurat. Aceh kan kita bikin SAD. Sekolah alam darurat. Kenapa? Karena misalnya nih ya bangunan sekolah terseret banjir. Misalnya. Kalau masih ada ya bagus, maksudnya bisa dipakai. Sekolah darurat lah kalau nggak pakai konsep apa. Itu maka 60% kurikulum pelajarannya adalah trauma healing. Kehilangan rumah, kehilangan ya, itu kan sudah disebut sama Amir, Mas Akbar kan. Ya seperti konsep itu. Terus mereka itu kan ada yang disebutnya dagang, panen, transaksi, kan nggak terjadi. Uang nggak ada, harta nggak ada, yang didagangin juga nggak ada. Maka bikinlah konsep pasar darurat, aktivitas ekonomi. Ada modal kecil, barang-barang yang dipakai setiap hari, ada yang dagang, ada yang beli, ada yang dagang, yang beli. Bikinkan namanya pasar darurat, gitu. Jadi biar terjadi putaran ekonomi, gitu. Gini, ini contoh aja sih. Dulu di Bangladesh, orang mengungsi, dikurung di satu tempat. Dia tidak punya kewarganegaraan, dia tidak boleh berdagang, dan dia tidak boleh bekerja selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan. Waktu itu kita masih fase emergency. Untuk sehari-harinya itu di mana? Sehari-harinya beras dia dikirimi WFP, disuplai WFP, mengantri menggunakan kupon. Saya tanya bagaimana hidupmu, sobat? Bingung. Saya dagang nggak boleh, saya kerja nggak boleh. Saya keluar dari komplek ini tidak punya kewarganegaraan karena mereka dicoret dari Myanmar dan tidak boleh masuk ke Bangladesh, ya kan? Jadi saya tidak bisa apa-apa kecuali antri kupon makanan dari World Food Programnya PBB. Nah, ini contoh ya. Nah, apa namanya itu yang terjadi di sama pengungsi Syria di Turki sama ya, pengungsi Palestina di Mesir sama. Yang di Jakarta juga ada tuh kayaknya yang. Nah beda. Itu beda. Di sini beberapa sudah tercover oleh UNHCR. Mereka di Rudenim. Nah ini nanti mungkin ini paket diskusi yang lain kali ya. Karena ini menarik. Jadi Rudenim itu kadang-kadang ada banyak wajah-wajah ganteng Afgan, ada wajah cantik gitu ya, yang kayak Uzbek gitu-gitu. Itu mereka kartu hidupnya adalah kartu UNHCR member. Pencari suaka. Iya. Jadi ke Australia. Ini transit ya, sebelum ke penempatan. Jadi itu satu topik yang menarik itu nanti pas kita mau ngomong refugee issue gitu atau bagian lain dari podcast ini gitu. Nah maksudnya tadi ada Ruuntara, pendidikan, pasar misalnya, masjid, nah tempat ibadah, nah masjid, nah dia gereja misalnya gitu ya, tempat ibadah intinya, tempat berteduh. Kalau makanan tidak perlu didiskusikan karena biasanya cepat, itu yang pertama kali semua orang pikirkan. Iya betul. Iya kan, baju juga yang itu, makanya hunian, sekolah, pasar dan tempat ibadah. Empat itu yang pertama di fase rehab dulu, kalau ada yang direhab, recovery kalau ada direhab, kalau nggak ada bangun rekonstruksi. Tahapan itu pertama kan emergency. 3 bulan biasanya. Emergency normalnya ya, normalnya 3 bulan. 3 bulan kalau untuk yang dalam bencana-bencana tertentu ya. Kemudian setelah emergency recovery dulu kan. Bagaimana kehidupan itu ya mulai, artinya bisa beranjak dari tempat bencana sebelumnya lah. Ya artinya orang sudah bisa memikirkan bagaimana kelanjutan ke depannya gitu kan. Baru kemudian rehabilitasi. Dan yang terakhir rekonstruksi. Nah, fase tadi Pak Amin sampaikan notis tadi, kita butuh nafas panjang untuk bisa sampai ke sana. Gitu ya. Jangan sampai justru itu krusial juga tuh. Jangan sampai ada orang yang sudah bertahun-tahun masih tinggal di pengungsian gitu. Rumahnya belum jadi, belum ada, nggak tahu rumahnya udah hanyut dibawa banjir gitu kan, udah hancur.
Tapi kemudian sampai bertahun-tahun ada yang tinggal di, kan ada dulu Banyak, beberapa di ini ya, di kejadian-kejadian kayak Maksudnya Palu. tahun-tahun di utara gitu. ya Iya, huntaranya menjadi huntara Jadi- hunian permanen. Di Lombok itu dulu yang ya Lombok, Palu ya cukup Palu. Ada juga relawan yang bertahun-tahun nggak pulang-pulang terus akhirnya nikah sama orang Aceh. Ada teman saya namanya Wahid. Iya. Relawan. Relawan Sudah. permanen dia. Iya, itu bukan korban ya. Apa? Dia bikin Pejato kopi. MU-nya. Dia bikin buku Iya. secangkir kopi relawan. Nah, Kisah perjalanan dia terjun menolong para korban tsunami Aceh, akhirnya menikahi salah satu dan gift-nya itu menikahi orang Aceh. Gift-nya. sekarang jadi Mungkin Mas pengusaha properti. Amin mau dapat gift orang Aceh. Tadi kan ada fase apa namanya? Emergency, recovery, rehab sama rekonstruksi. Lu salah ngomong gift orang Aceh. Nah, ini ada batas waktu nggak sih? Apa aspek Ya, penentuannya? ada. Sehingga oke ini udah sampai rekonstruksi, relawan katakanlah tarik. ya, Ada. aspeknya. Standar itu ada. ada standarnya. Saya detailnya tidak bisa cerita karena peraturan terbaru atau keputusan BNPB atau biasanya dibikin tim ad hoc juga gitu ya. Itu tergantung. Tapi yang Sangat kondisional lah ya. kondisional. Itu Karena sudah kan setiap bencana itu punya karakternya masing-masing. Hmm. Jadi nggak bisa diberlakukan sama. Ya, untuk kayak kasus Sumatera Utara bisa jadi lebih lama karena kan sekian persen infrastruktur kan hancur. Oh, iya. Ya, gitu. Nah, poin penting yang ingin kita sampaikan itu tadi ya tentang bagaimana tingkat kepedulian kita ini bisa panjang. Karena jangan kita berhenti pada fase tadi charity saja. Fase di emergency orang nyumbang gitu kan. Setelah itu selesai gitu. Iya. Padahal setelah itu masih panjang tuh hidupnya kan. Kebutuhannya masih panjang. Nah, makanya kemudian dari sudut pandang civil society kita, masyarakat umum, influencer termasuk, itu adalah bagaimana kita bisa mengadvokasi. Nah, makanya kalau kita ngelihat apa namanya kalau bisa minjem istilahnya ya the third wave, gelombang ketiga, kalau itu di politik kan di Anthony Giddens ya. Nah, ini kita juga ada dalam fase itu Wave bukan wave. third wave, Wave. gelombang ketiga, bukan jalan ketiga, gelombang ketiga. Wave. Gelombang pertama kan orang charity, orang nyumbang iya, langsung donasi. gitu kan, ngasih segala Iya. macam ya. Apa namanya, pokoknya pemberian yang instan yang langsung dihabiskan gitu kan. Nah, fase kedua adalah empowering ya, Pemberdayaan. pemberdayaan. Bagaimana orang tadi kan Pak Amin menceritakan bagaimana bikin sekolah darurat, kemudian sekolah pasar gitu kan, sehingga kemudian aktivitas ekonomi bisa berjalan gitu. Nah yang ketiga ini orang lupa gitu kan. Ada butuh tadi advokasi itu. Bagaimana kita bisa mengupayakan pemerintah daerah atau pemerintah nasional itu bisa mengalokasikan anggaran untuk bisa membangun kembali apa namanya tadi, infrastruktur atau kebutuhan masyarakat, entah rumahnya, entah sekolahnya. Anggota DPR nih Pak. Nah itu maksudnya influencer juga harus terus ya bisa mengadvokasi ini, mensuarakan gitu ya. mensuarakan bagaimana Iya, betul. hak-hak korban, hak-hak penyintas itu bisa dipenuhi oleh negara gitu. Itu mungkin Pak Zulhas harus dengerin ini Pak. Terus juga yang lebih penting ada tadi tentang kondisi misalnya hutannya, ya jangan sampai nanti kemudian kejadian lagi seperti ini. Itu kan juga, nah advokasi ini adalah bagian dari upaya kita menjaga sebenarnya, menjaga supaya tadi pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat itu bisa dipenuhi. Ini penting. Bagaimanapun, sosis ya, misalnya tadi Ferry Irwandi atau lembaga-lembaga zakat yang apa namanya besar lah ya. Nama Ferry udah berapa kali disebut di podcast ini? Nah, kemudian Oh, saya kreditnya ini. Dompet Duafa, Rumah Zakat, Sama Ustadz Salim. apalagi. Pak Bisa-bisa. Salim Abdillah. Ya semuanya lembaga-lembaga Saya itu. sama ini. Selain di mereka itu. Coba dikumpulkan, dana yang dikumpulkan itu berapa? Coba. Bandingkan dengan APBN yang bisa dialokasikan oleh pemerintah. Nggak ada apa-apanya lah. Nilai paling sekumpul-sekumpulnya paling berapa? Anggap paling besar 500 M atau 1 T lah gitu. Iya. Sementara pemerintah kan bisa mengalokasikan. Terus Pak pinjaman. Nah, ya itu kan bisa. Makanya Artinya tugasnya parpol itu ya itu. Nah, itu sebenarnya. Nggak perlu bawa beras ke sana usung-usung begitu enggak. Waduh. Ayo pakai rompi anti peluru. Ya yang begini nih yang paling penting gitu kan ya. advokasi itu. Mengalokasikan anggaran. Jadi gini, ada bukan cerita sih. Saya
baik longsor Banjarnegara, paling sering sekarang longsor lagi ya. Terus likuifaksi Palu, tsunami Aceh, Iya. apalagi yang saya Gempa saksikan Jogja. ya. Gempa Jogja, ya. 2006. Itu tahu nggak? Di fase rekonstruksi itu udah 2 tahun setelah kejadiannya. Orang sudah lupa, Iya. bantuan sudah nggak ada, pemerintah APBD-nya tinggal titik gitu. Mau ada masalah yang hampir jamak terjadi di tempat-tempat itu apa namanya? Apa? Sengketa agraria. Nah, Karena batas tanahnya pada geser, Pak. Nah, ini Dan banyak-banyak lah. Masalahnya nanti terlalu numpuk ini. ini karena nyambung ke sini nih advokatnya. Pertama yang nih. likuifaksi itu. Wah, berat itu. Itu garis tanahnya geser, ya kan? Batas pojok rumahnya hilang, ya kan? Lah dia kan pengen balik lagi nih. Iya, betul. Itu sengketa agraria mulai muncul. Ini tugasnya Pak Arak sama Pak Tapi saya mau dibicarakan sekarang panjang. Tapi saya menyaksikan begini, nanti ini efek-efek bencana itu begitu. Kita tidak menyalahkan. Di tahun kedua tanggung jawab aja ini. rata-rata muncul dan itu sudah nggak jadi perhatian karena sengketanya terjadi antar pengungsi. nah itu. Bukan sama negara ini. Tapi kan harusnya yang masuk negara. Lah, makanya itu sengketa agraria. Penengahnya kan harus ada Ini- timnya, ada aparatnya. Karena pengungsi, refugee itu bukan statistik, mereka people, manusia. Punya ya sama kayak kita kalau kita kan Iya. bencana juga kira-kira masalah-masalah apa yang akan muncul? Ya itu salah satunya gitu. Nah, ini apa aja ya? Ini banjir menggeser garis das kan? Ya. Daerah Sungai. sungai geser, Pak. Yang tadinya sawah tiba-tiba jadi sungai. Kan belok gini nih, set, tebas, seret gini sekarang. Sawahnya kemana tuh? Sawahnya kemana? Padahal ada yang punya itu kan. Nah, ada yang punya tadinya, dia punya SM nih, ya kan? Ini jadi aliran sungai. Yang tadinya sungai kosong, masa nggak ada yang punya? Gitu. Jadi Padahal yang tadi nggak punya sungai dia. langsung pindah, jeret, patokin tak tak tak. Homestay langsung. Homestay. Nah ini anda aja. Ini mungkin juga jarang diomongin tentang efek lalu. Itu kecil anu lah, hal-hal yang Hal-hal yang- kelihatan sepele tapi masif. Ya. Sa- saya menyaksikan sendiri maksudnya di beberapa titik yang tadi itu. Sengketa. Iya. Baik yang longsor, baik yang tsunami, baik yang banjir, gempa, karena itu mengerubah struktur tanah di mana tanah itu ada pemiliknya. Ya pemiliknya kita sebut hari ini adalah pengungsi. Gitu, Pak. Ini saya kecil. Cukup lah ini. Hah? Cukup. 1 jam. Satu pertanyaan dah dari teman-teman, ada nggak? Ini yang belum disinggung itu boleh kan? Boleh. Yang belum disinggung itu dari tadi dengarnya seberapa penting trauma healing. Itu belum disinggung dari tadi. Itu kan- Penting lah. Ya monggo. Oh, bertanya dia. Trauma Kenapa healing tanya? untuk Trauma anak-anak healing. Iya. atau Ya nggak hanya dewasa? anak Itu sebenarnya. dalam fase emergensi atau fase apa tuh? Oke, Rekonsiliasi apa tuh? bukan rekonsiliasi Bapak. Bukan apa tuh? Rekonstruksi. Rekonstruksi atau rehabilitasi? Recovery. Jadi gini. Recovery. Ini yang banjir Sumatera. Iya. Kemarin ada teman pulang dari Medan dan dia turun kemudian saya makan di rumah makan, dia cerita gini, gimana Mas, beda sama yang di TV nggak? Nah ini ceritanya teman saya ini, banjir kali ini itu sebetulnya lebih dahsyat dari tsunami. Tsunami dulu itu 4 meter, kalau hari ini itu 9 meter di atas jembatan tingginya itu air. Airnya, Mas. Airnya itu Iya. 9 meter, bukan dari dasar sungai, dari Jembatan. atas jembatan itu 9 meter. Tapi karena nyebutnya banjir, efek psikisnya nggak segempar tsunami. Gitu. Padahal ini banjir bukan hanya banjir. Ya. Kata banjir bagi orang Jakarta itu semata kaki, sedengkul, sepinggang orang dewasa. Semua bilang kan begitu di apa liputan di Iya. gitu. Laporan SEO-nya begitu, reporter. SEO-nya. Gitu. Sehingga nggak terbayang Nggak itu kebayang. banjir adalah 9 meter di atas Iya. jalan jembatan, nggak kebayang itu air bah. Kan gitu, itu air bah. Gitu. Berarti kalau kemarin ada yang bilang biasa aja itu banjir katanya itu gimana ya? Ini tadi ngomongin tentang trauma healing ini Pak, jangan di situ Jangan dulu. dibelokkan dulu.
Jadi seberapa traumatiknya itu Iya. para korban banjir Sumatera Aceh hari ini gitu. Artinya kita perlu satu, empati sama mereka. Ya jelas dong. Empati, menyumbang, simpati, dan memahami bahwa banjirnya yang di sana itu adalah air bah yang datang bersama kayu berukuran raksasa. Jadi yang datang awal itu adalah kayu. Tertahanlah antar kayu itu, tek tek tek, awalnya dia jadi benteng. Iya. Dari sana semakin kenceng dari atas, jebol karena itu adalah akumulasi ketinggiannya bertambah gitu Pak. Kenapa sampai 9 meter? Karena Ketahan dulu. Jangan dulu ya. Wood langsung menjadi Oh. bahannya itu berlipat 3 gitu. Itu ini kalimatnya beberapa saya kutip langsung dari ucapan penyintas gitu. Jadi ya Yang namanya. Boleh sebut kan? gitu. Kemarin. Iya namanya. Yang namanya Harry. Oh, Ya. nah, tak pikir Hera ya. Herawati. Ini nanti diedit loh ya. Banyak yang jadi itu nih kan. Iya. Jadi satu, trauma healing menurut saya itu penting karena kita aja hari ini nggak bisa memahami banjirnya kayak apa kok. Iya. Mungkin perlu ke sana kali ya, podcastnya di sana kali. Wow. Gitu. Wow. Kan antum kan Ini bisa- menarik atau mendorong? Mendorong gitu. Ya, betul. mendorong. Jadi gitu Pak Andi soal trauma healing. Kalau Pak Amir gimana Pak? tanggapan? Ya, itu sebenarnya udah apa namanya bagian dari bukan SOP ya, apa namanya? Aktivitas yang pasti akan dilakukan sebenarnya. Walaupun mungkin fasenya sekarang mungkin belum ke situ ya. Belum ke sini. Karena sekarang lebih pada ke pemenuhan kebutuhan Sandang, pokok dulu ya, pangan ya. Pangan. Kemudian sandangnya, dan kemudian masih evakuasi juga masih berlangsung. Masih. Ada yang ketemu, Emergency masih ada evakuasi yang masih. Lumpur itu numpuk di. Iya. Evakuasi ini Mas. Iya. Nah, ya trauma itu trauma healing itu biasanya mulai dilakukan di fase-fase recovery. Orang sudah mulai tadi jenuh di pengungsian gitu kan. Makan supply-nya itu sudah terpenuhi. Jadi kan kemudian udah nggak mikirin makan lagi, maka karena sudah terpenuhi semua. Baru kemudian di fase trauma healing gitu. Jadi kita sekarang nyebutnya psikososial. Psikososial. Ya, psikososial lebih modernnya sekarang psikososial. Bukan cuman karena trauma. Nah, tapi banyak aspek ya di masalah pengungsian tadi kan. Iya. Belum lagi hubungan antar orang yang biasa tidur di kamar sebesar ini kemudian harus tidur dempet-dempetan. Iya. Kan pasti akan menimbulkan apa ya? Gejolak batin tersendiri gitu ya. Ya. Bersinggungan dengan tetangganya, anak sesama anak pasti itu akan makanya kemudian layanan psikososial itu penting. Tapi biasanya fase-fase awal juga lawan itu sudah mulai turun ketika saya dulu 2 minggu. ya, ketika sudah ada konsentrasi pengungsi di satu tempat, itu biasanya untuk mengisi aktivitas di tengah-tengah itu, selain ada dapur umum, ada psikososial, gitu, ada kesehatan, gitu. Jadi itu semua sudah bisa dipenuhi, gitu. Barusan saya tuh tadi lihat video, ada ibu-ibu pengakuan ibu-ibu korban banjir di sana. Mereka itu katanya butuh alat masak gitu. Karena buat meminta makanan ke dapur umum tuh ada perasaan Ya. itu Apa? memang benar perasaan apa ya? Sungkan, gak enakan gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Saya dulu pernah turun di Sinabung ya. Sinabung Oh ini di Gunung Sinabung. Karo Iya. dulu. Ya begitu karena Karo. warga juga kan dia juga merasa nggak enak di pengungsian, diem aja. Aktivitasnya ngapain sehari itu? Ya kan? Makanya kemudian kita ada inisiatif bikin dapur umum yang masak ya ibu-ibu situ juga. Gitu. Biar ada kegiatannya. Biar ada kegiatannya. Karena tadi itu bagian dari pemulihan psikis Trauma mereka ya. Jadi supaya tidak ada kegiatan supaya tidak melulu diem duduk gitu kan. Ketika makan antri pasti kan akan berpengaruh pada psikologi mereka. Sehingga kemudian dilibatkanlah ibu-ibu untuk tadi aktivitas memasak dan lain-lain. Ya, terakhir pertanyaan dari ada nggak? Adila. Gimana, Adila? Tadi kan bahas banyak hal kayak psikologi healingnya seperti apa dan juga penanggulangan dari bencana seperti apa gitu. Ada nggak sih perubahan mendesak gitu, ekosistem yang mendesak yang harus berubah gitu ketika kita membantu, dan
apa indikator kita itu membantu dengan benar, bukan hanya merasa benar gitu. Iya. Membantu juga. Ya, Jadi kadang kan tadi kan penyalurannya tuh kadang yang apa gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Gimana kita tuh indikatornya membantu dengan benar, bukan hanya merasa benar itu seperti apa. Silakan Pak Akbar dulu yang jawab. Yang lain masih mikir itu jadi siapa? Ini kalau diedit tadi Iya. membantu dengan benar tapi Tidak merasa benar. luar Bukan biasa. hanya merasa benar. Ini Pertanyaan filosofis. Ada nggak yang diubah dari apa? Cara kita membantu mungkin ya. Iya, Cara kita berdonasi. Mungkin selama ini kita tergeraknya hanya kalau ada viral kita tergerak, tapi misalnya kalau ada kemiskinan yang apa gitu yang mungkin struktural atau ya, ini sama juga ini. Kemiskinan struktural. Karakter kedermawanan Indonesia itu ini menarik ini. ini diungkit dari impulsivitas, Pak. Nah, Nah, impulsivitas. agak di bold nanti itu ya. Apa itu impulsif, Pak? Sesuatu yang tidak perlu data sangat dalam, Hmm. sesuatu yang tidak perlu disajikan statistika, yang penting menyentuh perasaan, bikin tergugah, lalu ada terpampang nomor rekening, dan ditransfer. Jadi Ya. aspeknya Jurnalis air mata. Nah, itu. Jurnalisme air mata. jadi ini Diawali aspek dari glorifikasi sama hiperbola ya. Iya. Ya, itu kan sebenarnya orang menyumbang ya kita anggap benar semua lah. Orang Benar menyumbang semua. masih kita salahin kan? Iya. Yang salahin tadi nyumbang ya seberapa tapi kemudian merasa paling nyumbang, nah itu yang enggak ini. Intinya sih sebenarnya ya, orang mau nyumbang berapapun bahkan Boleh. Memang tenaga juga boleh. Nyumbang tenaga juga boleh. Itu yang nah tinggal kan bagaimana mengoptimalkan sumbangan-sumbangan yang sudah masuk itu. Itu tugasnya ya lembaga filantropi yang di lapangan, pemerintah dan sebagainya supaya resources yang sudah ada ini bisa tersalurkan dengan baik sampai kepada yang membutuhkan. Jangan sampai di sini dapat numpuk di sana enggak. Iya. Itu kasus masalah-masalah klasik lah di tempat bencana itu. Penumpukan bantuan di satu titik ya, sementara yang lain tidak dapat. Bahkan ya ada yang terjadi sampai ribut juga kan, menuntut pemerataan dan sebagainya. Itu masalah-masalah klasik yang sebenarnya tadi kalau misalnya pemerintah bisa punya manajemen kebencanaan yang baik, insya Allah itu bisa teratasi. Nah selama ini kan BNPB itu masih mungkin ya persepsi kita aja ya, lebih kepada responsif ya. Belum bagaimana dia membangun tadi, Pak Akbar tadi menyampaikan kurikulum, belum menyiapkan mitigasi sebenarnya sudah ada setiap tahun tuh diperingati. Hari kesiapsiagaan bencana itu? Apa ono iku, Pak? Ada disaster risk management tuh? Ya Seremoninya, Pak. ya seremoni saja, tapi masih sebatas pada seremoni. Belum masuk bagaimana kita membuat masyarakat yang aware terhadap bencana. Masuk ke pendidikan gitu Masuk ya. ke pendidikan. Bagaimana sih kalau pengelolaan bencana bahkan di level sebenarnya kan kalau misalnya pemerintah itu benar melakukannya ya sistem atau manajemen bencana itu bisa turun sampai level kecamatan ya, Karang Taruna itu kan bisa dioptimalkan semua tuh Yeah. resource-nya itu. Tinggal mau atau tidak. Nah, selama ini kan masalahnya nggak semua tuh aware gitu bahwa kita ini tinggal di negara yang rawan bencana gitu. Sehingga kemudian persepsinya adalah ya udah BNPB itu lembaga penanggulangan bencana aja ketika memang sebagaimana namanya. Ketika ada bencana baru kerja gitu. Nggak ada bencana diam aja gitu. Padahal pekerjaannya itu sepanjang Nah, tahun mestinya dia. pekerjaan itu sepanjang tahun sehingga kemudian ketika terjadi bencana ya dampaknya itu tidak sebesar ketika orang yang nggak siap dengan bencana. Jadi harus menciptakan masyarakat yang siap siaga dengan bencana gitu. Sehingga ketika bencana terjadi kita sudah tahu mau melakukan apa Nah, gitu. jadi BNPB itu juga sama gentingnya dengan Kementerian Teknis, misalnya Kementerian Pertanian gitu. Jadi jangan sepelekan gitu loh. Partai politik kalau kader dari BNPB itu mulia, bukan dibuang gitu ya. Saya bantu presiden ini. Banyak pekerjaannya BNPB Setelah gagal. Tadi bilang gagal katanya. Hah? Tadi bilang gagal. Tadi sekarang enggak. Enggak, karena gagal dibantu. Sama ya. Gitu. Dan tadi itu pertanyaannya yang gimana cara membantu agar tidak merasa benar gitu ya. Membantu dengan benar ya, itu
lewat lembaga yang sudah punya portofolio lah gitu kan ya. Karena tadi mungkin ngoleknya bener ya kan ya, tapi tidak punya portofolio mendistribusikan dan sebagainya. Tidak punya nanti kemampuan dilempar visien kemana gitu begitu ya. nanti numpuk dan sebagainya ya. Tapi kalau sudah nyumbang ya sudah begitu kan. Tapi kalau yang belum, nah ini kan ada 3 tahap lagi nih. Kalau habis emergency ya kan ada recovery, rehabilitasi, rekonstruksi panjang. Nah itu monggo silakan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sudah portofolionya jelas begitu. Syukur-syukur mau jadi relawan. Saya yakin itu akan banyak toh. Banyak yang kalau dibuka relawan trauma healing ini misalkan ya kan. Sekarang aja kalau misalkan universitas, KKN, anak mahasiswa-mahasiswi ya langsung nih 2 minggu udah bisa begitu kan ya. Ngajarin anak bermain aja, main meta umpet atau apa di lokasi huntara, di lokasi pengungsian itu sangat membantu. Saya juga dulu 2 minggu setelah kejadian gempa itu langsung tak bawa itu anak-anak kan ternyata dibantu tuh. Tak bawa itu ke mana tuh Kaliurang gitu ya di Jogja itu kan, itu berapa pinjam mobilnya Pak Amin Rais waktu itu saya. Karena anaknya jadi teman KKN saya begitu kan ya. Jadi itu sangat membantu itu. Jangan dibahas yang kemarin kita obrolin itu ya. Oh iya jangan. Bahaya itu. Sorry. Cukup sampai di situ. Jadi trauma healing itu bisa dilakukan sekarang juga. Anak-anak mahasiswa mungkin yang di USU, ya. Mana lagi Pak? Unimed, Unri, mungkin di Unsyah. Nah, itu bisa langsung datang ke sana. Ya, betul. Ya 1-2 hari ngajarin anak-anak itu belajar bersama itu sangat membantu. Dan Nggak ada mubazirnya kok. Harus diprogram sama kampusnya. Ya monggo di program ya. Organisasi mahasiswa intra ekstra monggo diiniin, bisa itu kita kalau bareng-bareng bisa. Cukup. Ya. Sudah 1 jam lebih untuk episode kali ini soal bencana banjir di Sumatera. Ternyata teman-teman semuanya yang mungkin nanti menonton podcast ini mungkin lagi istirahat, lagi makan. Permasalahan Indonesia itu sangat klasik, bukan hanya sekedar pemerataan pembangunan, tapi juga pemerataan penyaluran gitu kira-kira Pak. Itu saja mungkin cukup untuk hari ini. Makasih Pak Amin, Pak Amir, Pak Akbar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak Amin. Ini udah nih. Udah itu.